Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Waduh, ini sahabat kalau dibahas ini hikmahnya dalam sekali sebenarnya. Itulah kenapa harus kita menghafal Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Ajij, Allahu Jabbar, Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. Itulah 12 mata air yang memancar dan semuanya ada pada tubuh kita. Tapi beritanya datang dari Al-Quran ini. Ini Allah berfirman, Fakul nadrib bi'asokal hajar. Maka itulah, sahabat-sahabat di sini melaksanakan riyadhah. Sebenarnya mereka nggak sadar. Sebenarnya mereka sudah memancarkan 12 mata air yang ada pada batinnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bernafas dan semoga tambah kesadaran ya. Semakin menyadari tentang arti hidup, tentang arti nafas, menyadari sepenuhnya tentang jiwa, menyadari sepenuhnya tentang ruh, menyadari sesungguhnya tentang hayat hidup ya. Pada malam hari ini sahabat, dari sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat semua adalah yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Sebenarnya barangkali buat siapa Mas Nur Hadi, siapa Mas Bambang, Mas Adi Irwan, Eka Putra ya. Sebetulnya Abah barangkali nanti lihat di kajian Abah tentang Al-Quran. Ada pembahasan Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Mubin. Ya. Tetapi barangkali malam hari ini kita akan lihat dari sisi yang lain. Ya. Bahwa pada dasarnya kenapa Allah bedakan kata nazalna dan anzala. Ya. Kenapa? Yang satu adalah kata nazalna itu adalah lebih kepada tadrij ya. Sebetulnya yang kedua adalah anzala lebih kepada tanfid ya. Yang satu bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, karena itulah bermakna adalah tadrij ya. Sementara yang kedua ada bahasa anzala itu berarti adalah secara tanfid ya, secara sekaligus. Nah, mana yang diturunkan secara bertahap? Nah, inilah kita harus mengerti Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Maka itulah sebenarnya Allah lebih banyak menyuruh kita membaca Al-Quran pada diri. Dari mulai ayat pertama Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 surat yang pertama yang sesungguhnya adalah memiliki makna yang sangat dalam di situ. Tetapi banyak manusia tidak mau membahas ayat itu. Padahal disitulah sebetulnya konsep bagaimana dari awal adalah meniti ke dalam diri, membaca pada diri, membaca Quran Qadim yang Allah tulis sendiri. Inilah Quran yang Allah tulis sendiri. Ya.
Bahkan sebelum Quran yang ada bukunya sekarang ada, Allah sudah berfirman, dalikal kitab. Ya. Pada saat Allah berfirman dalikal kitab itu belum ada Al-Quran itu. Karena Al-Quran yang ada bukunya hari ini adalah belum dibukukan. Karena tadi, kenapa kata nazzala itu adalah memiliki makna. Walaupun nazzala dan anzala itu adalah sama-sama memiliki akar kata yang sama, adalah nazzala yanzilu adalah nuzulan, ya. Artinya memiliki mana turun. Al-Quran itu turun, ya. Dan kita juga turun. Nah, Al-Quran mana yang memiliki mana anzala? Tadi, maka di dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh. Al-Quran yang mana yang sekaligus diturunkan sekaligus bersamaan dengan malaikat dan ruh. Sehingga dia adalah khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah Al-Quran ini. Yang harus kalian fahami. Maka yang harus dibaca. Maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dalam setiap kelahiran manusia dikalungkan di lehernya adalah kitab. Inilah Al-Quran tadi semua. Di situ ada kisah tentang dirimu, hakikat dirimu, umurmu, rezekimu, jodohmu, nasibmu. Itulah wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Yang kemudian nanti pada saat kamu akan berakhir dalam kehidupan ini, Allah buka sedikit tadi semua untuk kita membaca. Maka ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Nah, inilah kita harus mengerti. Maka ada Al-Quran pada diri, ada Al-Quran di luar diri. Tapi yang paling penting itu Al-Quran di luar diri itu ada karena Al-Quran pada diri. Nah, kata Abah, kalau seandainya Al-Quran ini mulia, adakah Al-Quran ini tanpa ada manusia dulu? Mana yang lebih dahulu? Manusianya dulu apa Al-Quran dulu? Maka tentu pasti manusia dulu. Karena inilah Al-Quran sejati. Al-Quran kodim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Inilah. Maka sesungguhnya Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri adalah satu sebenarnya pada hakikatnya. Walaupun ada perbedaan cara turunnya, maka ada bahasa nazzala dan anzala itu walaupun memiliki akar kata yang sama. Tadi nazzala nazzala yunazilu nuzulan artinya turun. Tubuh kita turun. Diturunkan ke muka bumi. Summa rodadnahu asfala sapilin. Tetapi juga Al-Quran ini juga sama. Diturunkan tadi semua. Cuma turunnya ayat ini adalah secara bertahap. Itu dari kata nazzala. Adalah bermakna adalah tadrij karena diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Inilah. Tetapi Quran yang kodim diturunkan adalah sekaligus. Nah, disinilah barangkali malam hari ini kita coba mentafakuri. Karena tafakur itu dari tafakuran. Maka kenapa baginda Nabi menganjurkan kepada kita adalah tafakur. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan mengenal diri, mengenal Allah, khairun min ibadati alfi amin. Lebih baik kata Nabi daripada ibadah 1000 tahun. Tadi semua. Ya. Nah, itulah kenapa sekarang ini manusia membaca Al-Quran yang di luar. Tapi dia tidak mau membaca Al-Quran yang pada diri. Padahal yang membuktikan al-yakin itu adalah pada diri. Maka seharusnya adalah Al-Quran itu adalah kita baca baik Al-Quran pada diri maupun Al-Quran pada diri. Maka itulah baginda Nabi disebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang nyata, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang bernapas. Nah, inilah. Maka Abah suka mengajarkan. Kenapa dunia ini menjadi acak-acakan? Karena tadi manusia ada yang sebagian sudah baca Al-Quran di luar diri. Tapi dia tidak membaca Al-Quran pada diri. Dan kita sudah bahas tentang Al-Quran pada diri dari mulai suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu adalah nyata pada tubuh kita. Sehingga disambungkan dengan alif lam mim.
Maka tadi seharusnya Al-Quran yang di luar diri ini adalah sebagai guidance. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran ini adalah bil bayyinat wal furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Tetapi dalam pelaksanaannya, maka seharusnya adalah Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri disatukan. Tadi semua. Kalau Al-Quran di luar diri ada tajwid, ada ilmu qiraat, ada ilmu tajwid. Maka sebenarnya kalau ingin dunia ini aman dan kamu ingin bahagia, bukan membaca Quran ini saja. Tetapi bagaimana Quran ini diterapkan pada diri. Itulah Allah yang mengingatkan kepada kita. Bahwa dikatakan, kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika. Dalam ayat lain kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak meneliti, membaca ke dalam dirimu itu? Sanurihim ayatina fil afaq. Dan telah kuperlihatkan ayat-ayatku di ufuk. Wa fi anfusihim, dan dalam dirimu. Itu sahabat. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah menggunakan dua kata di tempat yang berbeda, sebenarnya bukan Al-Quran yang sama. Yang kaitannya dengan nazala dan anzala, itu bukan Quran yang sama. Yang satu yang disebutkan nazala lebih cenderung kepada Al-Quran yang ada bukunya ini. Tadi semua. Tapi bukunya ini ada setelah Al-Quranul Mubin, yaitu manusia. Ada Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo. Maka nanti Al-Quran yang nyata diri kita. Ka'bah yang sejati di sini. Maka disitulah ada masjid di luar diri, ada masjid pada diri. Sama. Maka innama ya'muru masajid Allah itu adalah, kenapa? Ya'muru itu adalah masdarnya imaroh pada diri. Ya, maka seharusnya kita tidak akan bisa memakmurkan masjid di luar diri sebelum kita bisa memakmurkan masjid di dalam diri. Sebagaimana kita tidak akan bisa paham Al-Quran ini sebelum kita paham Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini dalam diri dan Al-Quran di luar diri sesungguhnya adalah satu pada dasarnya. Maka itulah kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku di ufuk. Wa fi anfusihim. Dan dalam dirimu hatta yatabayyana. Nah itu tadi. Maka berarti kalau begitu ini juga bil bayyinah. Hatta yatabayyana Allah. Nyatalah pada dirimu Allah al-haq. Tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya sahabat. Ya. Maka kata nazala, ya, walaupun anzala, walaupun sama akar katanya dari nazala, yanzilu nuzulan, artinya turun. Cuma bedanya nazala adalah begitu wajan adalah fa'ala, yaf'alu tab'ilan. Ya. Kalau yang Quran ini adalah wajannya daripada wajan fa'ala yuf'alu taf'ilan, ya. Ya. Sementara itulah kenapa dia bimakna, makanya nazzala yunzilu tanzilan tadi semua. Karena dari wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu adalah, makanya maknanya adalah diturunnya secara bertahap adalah karena maknanya tadrij adalah secara bertahap. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan wanajalnahu tanzilan. Wanazzalnahu tanzilan dan najalnahu di sini adalah kepada Al-Quran, Al-Quran yang ini yang ada tulisannya tadi semua. Maka sementara kita Al-Quran yang sekaliguskan, maka anjala, ya. Tadi kata af'ala yuf'ilu adalah if'alan, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan itu adalah dari kata anzala yunzilu injalan, maknanya adalah tanfid, artinya turun sekaligus tadi semua. Karena memang kita lahir sekaligus. Maka itulah kenapa di dalam Sirul Asrar sahabat, ya, bahwa pernah Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah karena mendahului Jibril. Karena pada dasarnya, disinilah kita harus paham tentang Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu adalah juga harus pahami bahwa sebenarnya adalah selama kita tidak selalu di bulan Ramadan sebetulnya. Kalau kita ngerti adalah Lailatul Qadar itu adalah tentang di dalam surat Toha ayat 6 kalau nggak salah, ya,
Surat An-Naml ayat 6. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran di sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah itu. Inilah Al-Quran yang bahasanya menurut syariat adalah diturunkan oleh Malak Jibril secara bertahap tadi semua. Tetapi surat Toha ayat 114, wahai Muhammad, janganlah engkau mendahului tentang Al-Quran. Karena pada dasarnya tubuh kita ini adalah Al-Quran Qadim. Al-Quran yang diturunkan sekaligus tadi semua. Maka disinilah Allah menyuruh kepada kita, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Maka itulah dalikal kitabul la raiba fihi hudal mut. Inilah yang tidak akan ada keraguan pada saat kita sudah membuktikan Al-Quran. Maka kalau pada Al-Quran ini ada tajwid, maka tubuh kita pun harusnya bertajwid. Itulah kenapa keyakinan kita manusia itu dari mulai alif, ba, ta, sya, jim, ja, ha, kho, dal, da, roza itu sampai di ya di belakangnya adalah sebagai al-yakin tadi semua ya. Maka inilah yang mungkin sahabat bahwa barangkali mohon kepada yang lebih mengerti tolong diluruskan dari pertanyaan teman-teman tadi apa beda makna nazzala dan anzala. Tapi ternyata kalau Abah memahaminya, kalau seandainya kenapa nazzala itu adalah kepada Al-Quran yang ada bukunya ini, karena nyata kita sudah dengar bahwa secara kita sudah tahu bahwa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi yang disebutkan anzala lebih pada Al-Quran Qadim pada diri kita. Maka kita ini seolah makan tadi sebenarnya Al-Quran itu sudah ada pada baginda Nabi. Maka itulah di dalam surat Toha ayat 114 ini baginda Nabi ditegur oleh Allah karena bahasanya mendahului Jibril begitu. Wahai Muhammad, janganlah engkau mendahului tentang Al-Quran. Karena pada dasarnya, pada saat dia itu sudah tadi, makanya seolah-olah turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan adalah Lailatul Qadar tadi semua. Ya. Maka disitulah sebetulnya pada saat Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Ada Lailatul Qadar. Lail itu malam tadi semua. Al-Qadar itu adalah bisa juga adalah diartikan adalah takdir. Ada ketetapan takdir pada diri seseorang. Karena memang sebenarnya pada saat kelahiran kita, sebagaimana dijelaskan di kitab Sirul Asrar, ada jodoh, pati, rezeki, umur yang sudah ditetapkan. Itulah Lailatul Qadar pada diri. Maka pada saat Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Maka pada kita ini bersama dengan malaikat karubin, ruhanin, kiroman katibin. Ternyata pada saat kita diturunkan satu paket oleh Allah merupakan adalah kerajaan Tuhan yang paling besar sebenarnya. Nah disinilah kita bagaimana menyatukan Al-Quran yang ada pada diri dan Al-Quran di luar diri. Bagaimana mensinkronkan tajwid. Makanya kalau seandainya manusia itu sudah menjadi Al-Quran mubin, Al-Quran yang berjalan, karena tadi bahwa maka sesungguhnya kehidupan ini akan indah. Bagaimana manusia adalah hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Menggunakan tajwid tadi semua. Bagaimana menggunakan idhar, bagaimana menggunakan ikhfa, bagaimana menggunakan iklab, bagaimana menggunakan idgom dalam kehidupan kita dengan pohon, kita dengan laut. Kalau seandainya kita menggunakan idgom dengan makhluk ini, maka sebenarnya dunia ini adalah mungkin surat Rum ayat 40 itu tidak akan muncul. Kata Allah telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena akibat perbuatan manusia. Kenapa itu terjadi? Karena manusia memisahkan antara Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Padahal sebetulnya Al-Quran di luar diri itu adalah sebagai apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, maka marilah sebenarnya walaupun barangkali ya ini adalah pemahaman Abah. Itulah kenapa kata nazala, ada kata nazala adalah bimana adalah tadrij dan ada anzala adalah bimana tanfid. Yang satu diturunkan bertahap, sementara tubuh kita diturunkan sekaligus, Al-Quran diturunkan sekaligus. Bahkan pada saat ditiupkan ruh pada kita itu bersama dengan Al-Quran. Sahabat, bersamaan dengan itulah makanya kenapa baginda Nabi itu mendahului, dijelaskan dalam surat Toha 14,
adalah Allah mengingatkan tentang wahai Muhammad, janganlah engkau mendahului tentang Al-Quran. Karena pada dasarnya di dalam tubuh kita sudah bersama dengan ilmu Allah, bersamaan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah itu yang harus dipahami ya sahabat ya, tentang ini semua. Maka itulah kenapa Mas Adi bahwa kenapa ada kata nazzala, ada kata anzala. Kenapa? Walaupun memiliki akar kata adalah dari nazzala yanzilu adalah nuzulan, memiliki arti turun, tapi turunnya Al-Quran ini adalah secara tadrij, secara bertahap, tetapi dari kata anzala ya, karena dari menggunakan wajan af'ala yuf'ilu adalah if'alan, maka adalah anzala yunzilu injalan adalah maknanya tanfid, artinya berarti turunnya ada sekaligus. Karena itulah tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada saat alam sogir ada malaikat, alam kabir ada malaikat. Alam sogir ada Quran, maka alam kabir ada Quran. Alam sogir ada Allah, alam kabir pun ada Allah. Alam sogir ada malaikat muqarrabin di kepala kita, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail juga sama di alam ini semua. Maka inilah barangkali kenapa kata syahrul Ramadan alladzi unzila itu adalah unzila bentuknya majhul dari kata anzala. Unzila itu majhul dari kata anjala tadi semua ya. Jadi perbedaannya itu. Jadi jangan yang perbedaan kata Mas Bambang tadi adalah apakah sama nazala dengan anjala itu? Apakah sama-sama pada Quran ini? Bukan. Kalau menurut Abah bukan. Tapi anzala kenapa kenapa bimana tanfid diturunkan sekaligus adalah dia karena adalah wajannya adalah af'ala yuf'ilu if'alan itu adalah karena memang kita dilahirkan sekaligus. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini secara sekaligus, adapun Al-Quran yang ada bukunya secara bertahap gitu. Tadi semua. Ya, tetapi ini punya hubungan dengan tubuh kita. Maka itulah tadi tubuh kita ini dari surat Al-Fatihah masuk ke Alif Lam Mim, masuklah Al-Baqarah, masuklah kepada Ali Imran, masuklah kepada An-Nisa, masuklah kepada Al-Maidah. Maka tadi kalau manusia tidak benar prosesnya dari Al-Fatihah kepada Al-Baqarah, pada Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, harusnya di Al-Maidah itu al-yauma akmaltu disempurnakanlah pada diri kita, maka masuklah pada surat Al-An'am pada binatang tadi semua ya. Maka sesungguhnya itulah kenapa tubuh ini pada saat dia sudah melakukan perjalanan ruhani diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, di penghujungnya adalah kul a'udzu birabbin nas. Itulah kata Abah bahwa tubuh kita ini disebut Yasin, maka tubuh kita disebut dengan Ummul Quran adalah Fatihah, tetapi hati kita disebut dengan Qalbul Quran, Yasin tadi semua. Maka selalu adalah identik sahabat antara Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Maka orang yang mengkaji Al-Quran di luar diri, tapi tidak mengkaji Al-Quran di dalam diri, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk apa-apa. Ya. Atau sebaliknya, orang mengkaji Al-Quran pada diri, tapi juga tidak menjadikan ini sebagai perbandingan. Karena maka tadi ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Maka kata Allah sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Inilah sebagai pembukti, pembeda adalah tubuh kita. Seolah-olah di sini resepnya, ini masaknya, gitu loh. Ini teorinya, ini prakteknya. Ini bacaan tajwidnya, tetapi ini pun harus bertajwid. Bagaimana berhubungan dengan makhluk? Bagaimana kita berhubungan dengan manusia? Maaf ya. Maaf ini kepencet tadi ya. Ya. Ini merosot dulu nih. Jadi bagaimana berhubungan dengan manusia menggunakan tajwid tadi semua ya. Coba seandainya kalau makhluk ini bertajwid semuanya indah tadi semua, tidak akan ada manusia merusak alam. Karena kita sudah menggunakan hubungannya Al-Quran. Karena sanurihim ayatina fil afaq, telah kuperlihatkan ayat-ayatku di alam ini, wa fi anfusihim, dan dalam dirimu. Maka tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi semua ya. Jadi itu ya Mas Bambang. Jadi tapi silakan nanti barangkali tanya kepada kiai-kiai Anda di
Apa bedanya nazala dan anzala tadi semua. Cuma kalau Abah mengartikan kalau nazala kepada Al-Quran ini. Makanya kenapa turunnya adalah bertahap. Tapi kalau anzala kepada tubuh kita, kenapa turunnya sekaligus? Tetapi pada tubuh kita ada Al-Quran ini. Maka tadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini disebut Al-Quranul Majid. Tadi semua. Tetapi Al-Quranul Majid itu ada karena Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini mulia, tanpa tangan kita yang ada ini menulisnya. Tidak ada Quran ini. Jadi kalau begitu, mana yang lebih mulia? Quran inikah atau Quran ini? Harusnya adalah yang paling mulia adalah Quran ini. Maka kenapa Allah menyebutnya Al-Quran Qadim? Tadi semua. Tadi. Nah, kalau ini Al-Quran adalah ya muhaddas baru. Dari semua. Karena ini yang lebih dahulu. Kita dulu manusia baru ada ini. Cuma manusia sekarang suka salah. Ini diagung-agung tapi dirinya dihina. Padahal sebenarnya ini tidak akan ada nggak ini kalau nggak ada manusia? Nggak ada. Adakah Quran ini yang bisa baca kalau nggak ada manusia? Nggak ada. Maka inilah sebagai pembeda diri kita. Makanya alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi semua. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi semua. Tadi ya. Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib tadi. Nah, kalau di dalam memang kalau di dalam Sirul Asror ya dijelaskan tadi semua juga tentang hakikat nama Allah yang dikatakan adalah wal ma'rifatu adalah natijatu asma'i tauhidi qala innallaha ta'ala tis'atun wa tis'ina ada isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, orang yang menguasainya akan masuk ke dalam surga bahasanya. Tadi semua ya. Kemudian dijelaskan dalam surat Ibrahim Allah berfirman adalah apa namanya? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kalau Allah berkata tentang dunia, sebetulnya juga ngomong tubuhmu. Allah ngomong akhirat, sebetulnya tentang ruhmu sebetulnya. Kata Abah juga. Kalau Allah bicara bumi adalah jasadmu. Kalau Allah bicara langit sebetulnya adalah tentang ruhmu. Kalau Allah bicara kanan dalam Al-Quran sebetulnya ruhmu. Kalau Allah bicara kiri adalah jasadmu. Kalau Allah bicara rijal adalah ruhmu. Kalau Allah bicara adalah perempuan adalah tubuhmu. Kalau Allah bicara Adam adalah ruhmu. Dan kalau Allah bicara Hawa adalah tubuhmu sebenarnya. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami bahwa sesungguhnya nah kemudian dijelaskan juga di sini adalah wa anzala alaihim sakinatal unsi ya wa asbatallahu syajarata tauhidi asluha sabitun fil ardi sabiati bal bisyara wa far'uha fis samai ada dikatakan di sini waribuhu hayatul qalbi wa musyahadatuhu fi alamil malakuti dikatakan adalah mislu lisanihi bimula hadatil asma'il batin bila nutkin wala harfin wa maskanuhu fil akhirati fil jannati saniyati wa hiya jannatun naim. Dijelaskan di sini dan Allah menurunkan kepada mereka ketenangan di dalam bergaul. Allah menurunkan pohon tauhid yang akarnya menancap di 7 lapis bumi. Nah ini ya. Di lapis langit bumi adalah seperti firman Allah surat Ibrahim seperti pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Maka itulah kenapa di tubuh ini harus tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas yaitu kalimat la ilaha illallah dari semua ya. Maka di sini adalah tentang apa namanya? Maka dijelaskan juga tentang ada ilmu itu ada 2 macam dikatakan. Dikatakan innalil Qur'ani adalah dohron wa batnan. Sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai dohir dan batin. Ya. Maka kemudian baginda Nabi bersabda,
Innallaha anzala ala asyarati ala abtunin fakullu ma huwa batnun fahuwa anfa wa arbahul annahu adalah apa namanya? Annahu mukhun, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan 10 batin lebih bermanfaat. Jadi barangkali kajiannya masih apa namanya, kalau seandainya agak sedikit membingungkan, sebenarnya adalah inti pembahasannya adalah ingin Abah jelaskan tentang tadi pertanyaan teman-teman tentang makna nazala dan anjala, itu saja sebenarnya. Cuma artinya begini, yang Abah ingin jelaskan bahwa tubuh kita pun Al-Quran. Bahkan Al-Quran kita ini kalau bisa memahami tubuh kita, maka kenapa kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika, karena memang inilah Al-Quran yang sejati. Maka bagaimanapun Bapak membaca Al-Quran ini, tapi tidak membaca Al-Quran ini, maka sia-sia Quran ini. Tadi karena yang akan mempraktekkan Quran ini adalah ini, tubuh ini. Tetapi sebaliknya Quran ini diaji, tetapi tidak memiliki landasan dari Al-Quran ini, juga sama. Tidak akan ketemu bahwa itu adalah, tidak akan bisa menjadikan adalah bahwa Al-Quran ini adalah sebagai wabayyinatim minal huda wal furqan, untuk memberikan pembeda antara hak dan yang batil pada tubuh kita, untuk memperjelas tadi mana hak dan mana batil pada tubuh kita. Maka disinilah harus kita kawinkan Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri, sahabat. Tajwid pada Al-Quran ini, terapkan tajwid pada diri. Kenapa harus pada diri? Karena yang memiliki yakin itu adalah pada diri. Itulah kata Abah, huruf hijaiyah yang disusun dari huruf-huruf tadi adalah dari titik menjadi huruf hijaiyah, dari huruf hijaiyah menjadi kata, dari kata menjadi kalimat, kalimat jadilah Quran ini semua. Nah, sama dengan tubuh kita. Dari nutfah, dari nuqtoh, alaqoh, mudgoh. Maka tubuh ini adalah menjadikan Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang berjalan. Maka sahabat, lihat apa yang dibuat oleh tangan kita di dunia ini. Katakanlah, Abah membuat asbak ini. Asbak ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran? Karena ini adalah bukti adanya af'al Allah lewat tubuh kita. Tadi semua. Maka pahami. Maka tidak ada, kenapa harus alhamdulillah itu menggunakan alif lam lil istighraq? Seluruh makhluk itu harus dipuji. Pujilah semua milik Allah. Karena tidak ada yang bukan Allah. Karena memang semuanya adalah Al-Quran. Itulah kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita adalah bertafakur. Tafakur itu tapak Al-Quran. Semua segala sesuatu itu jejak Al-Quran. Tapak Al-Quran. Asar Al-Quran. Tadi semua. Ya. Maka yang hari ini adalah terjadi, ada sebagian orang mengkaji diri tapi tidak mengkaji Al-Quran ini. Ada yang mengkaji Quran ini, jago tajwid, jago kiroat, tapi tidak membaca tubuh ini. Akhirnya terus piroh. Harusnya antara Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri adalah kita kawinkan. Supaya berjalan sebagaimana mestinya. Tadi semua. Karena Al-Quran ini seolah-olah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Nah, Al-Quranul Majid adalah bukunya. Tubuh kita pun Al-Quranul Majid. Maka segala apa yang ditulis, ini kitab ini, Al-Hikam misalnya. Ini adalah Al-Quran juga sebenarnya. Karena ini tidak akan ada kalau bukan ada tangan yang menulisnya. Dan sama, Quran ini pun tidak akan ada kalau bukan karena tangan yang menulisnya. Itulah yang disebut Al-Quranul Karim. Bukunya disebut Al-Quranul Majid. Tetapi tangan yang menulisnya disebut Al-Quranul Karim. Sementara mata yang menulis, karena memerintahkan tangan untuk menulis disebut Al-Quranul Hakim. Tapi sebenar-benarnya adalah hidupnya lah Al-Quranul Azim. Berarti yang menuliskan Al-Quran ini Allah, yang menuliskan buku ini pun Allah. Karena hidup yang menulis dua-duanya. Maka disinilah semua karya manusia, bangunan ini adalah Al-Quran. Karena tapak bukti adalah af'al Allah pada bangunan ini. Jalan, aspal, itulah tapak Al-Quran. Karena itulah bukti adalah af'al Allah dari tangan orang yang mengerjakan. Jadi sahabat, jadi itulah kenapa ada istilah Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim itu adalah hidupnya yang menuliskan Al-Quran itu. Tadi semua. Maka tadi ada perbedaan antara nazala dan anjala. Tadi semua. Ya.
Dan harusnya antara nazala dan anzala itu disatukan tadi semua ya. Walaupun sama-sama adalah memiliki makna turun, tetapi adalah. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini tentang adalah apa namanya, ketika ada ilmu dohir ya, dikatakan inna lil Qur'ani dohron wa batnan, sesungguhnya Al-Quran itu punya dohir dan batin. Tapi kemudian baginda Nabi bersabda, innallaha anzala ala asyarati abtunin ya, fakullu ma huwa batnun bahwa adalah anfa'u wa arbahu li annahu mukhun, bahwa sesungguhnya adalah dikatakan Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 batin dan lebih batin lebih bermanfaat ya. Kemudian dikatakan di sini ada tentang apa namanya, fakul nadrib bi asokal hajar fan fajarot min husnata asrota aina faqad alima kullu unasin masrobahum. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Waduh, ini sahabat kalau dibahas ini hikmahnya dalam sekali sebenarnya. Itulah kenapa harus kita mengalami Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Ajij, Allahu Jabar, Allahu Wahab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. Itulah 12 mata air yang memancar dan semuanya ada pada tubuh kita. Tapi beritanya datang dari Al-Quran ini. Ini Allah berfirman, fakul nadrib bi asokal hajar. Maka itulah, maka sahabat-sahabat di sini melaksanakan riyadhah. Sebenarnya mereka nggak sadar. Sebenarnya mereka sudah memancarkan 12 mata air yang ada pada batinnya masing-masing. Tadi semua. Ya, nah, jadi, maka disinilah yang dikatakan juga oleh wa ayatun, dikatakan adalah wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajnaha minha habban faminhu yakulun. Ini dijelaskan surat Yasin tadi semua ya. Dikatakan dan suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya lah mereka makan. Tapi ini kan perumpamaan Allah, dan perumpamaan Allah itu ya, maka dijelaskan lagi di sini oleh sabda baginda Nabi, dikatakan adalah man ahlasallahu taala arba'ina sobahan. Sobahan adalah doharot ya nabihul hikmati min qablihi ala lisanihi. Orang yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari akan timbul sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Itulah riyadhah. Maka kenapa riyadhah saum 40 hari? Riyadhah mandi tobat 40 hari. Tadi bahkan kalau kamu ikhlas 40 hari kata Nabi. Bagaimana ikhlasnya itu? Kamu imsak, kamu tahan keberadaan dirimu, maka sebenarnya kau akan menyaksikan alam malakut. Itu dalam sebuah hadis lain Nabi bersabda. Maka sahabat, buat hanya teman-teman ya, maka teruskan adalah apa namanya riyadhah, karena selama kita terus adalah melawan tubuh kita, sebagaimana baginda Nabi bersabda kepada para sahabat bahwa pada saat pulang perang dari perang Uhud ya, Nabi bersabda bahwa sesungguhnya kita barulah pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Maka dikatakan adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad raja'na minal jihadil asghar na'udzu ila jihadil akbar. Maka pada saat kamu riyadhah, kamu berhenti makan, kamu berhenti minum, kemudian kamu ngabeti dan lain sebagainya, sebetulnya sadar nggak sadar, wabil khusus di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sesungguhnya adalah persiapanmu untuk ruhmu adalah untuk take off, melaksanakan perjalanan ruhani di Rajab tadi semua ya. Orang yang berani, yang berhasil melawan dirinya, itulah yang disebutkan jihad yang paling besar kata Nabi, bukan perang Badar, bukan perang Uhud, tapi perang melawan diri kita sendiri tadi. Karena pada dasarnya tubuh kita adalah Al-Quran tadi semua. Itulah Mas Bambang bedanya kata nazala dan anzala. Walaupun dua-duanya memiliki akar kata yang sama, adalah nazala yanzilu adalah nuzulan, adalah turun, tapi turunnya Al-Quran ini bertahap adalah, tetapi turunnya tubuh kita adalah apa namanya
Sementara tubuh kita memiliki adalah dari kata anzala, adalah wajannya adalah af'ala yuf'ilu if'alan, itu adalah anzala yunzilu inzalan, bermakna tanfid, turun adalah seketika, karena kita memang dilahirkan sekaligus, maka di dalamnya juga ada Al-Quran. Pada saat Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka nanti bagi kamu yang sudah mengkaji diri, yang menyelam ke dalam diri, kalian akan bingung kok pada saat membaca Al-Quran di luar tubuhmu, kalau akan faham, ngerti apa mana alif lam mim, ngerti mana yasin, mana toha, kaf ha ya ain sod, seolah-olah ada yang memberitahu kepada dirimu, karena engkau sudah melihat dirimu sebagai Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran. Maka inilah sebetulnya yang disebutkan Nabi Muhammad, Al-Quran berjalan tadi semua. Nabi Muhammadlah Al-Quran yang berjalan itu tadi semua. Ya, jadi itu ya Mas Bambang. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan nazala lebih kepada Al-Quran ini, yang disebutkan anzala kepada kelahiran kita sendiri sebetulnya. Al-Quran yang ada. Itulah kenapa bersamaan dengan malaikat tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu, maka tadi kenapa dikisahkan Lailatul Qadar itu adalah ada 21, 23, 25, 27, 29. Itu tentang tubuh kita. Berarti kalau sesungguhnya kalau seandainya 21, zahir dan batin disatukan, maka ada Lailatul Qadar pada diri kita. Maka syaratnya, kata Imam Ghazali, para ulama-ulama mengatakan syaratnya adalah pada saat tidak berhenti, angin berhenti bertiup, ternyata adalah bukan angin yang di luar dirimu, tapi pada saat engkau tahan nafasmu, rapatkan gigimu, tekuk lidahmu, masuk nafas syirullah, nurullah tadi. Maka disitulah sesungguhnya innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena pada dasarnya inilah Al-Quran Qadim. Maka inilah lebih penting daripada Al-Quran ini sebenarnya. Karena Al-Quran ini pun ada karena Al-Quran yang ada pada diri, sahabat. Maka menggunakan tajwid dalam hubungan kita dengan manusia. Ayo kita gunakan tajwid. Bagaimana kita dengan binatang? Gunakan tajwid. Bagaimana kita dengan burung? Ini kan sekarang manusia udah ngurung burung. Itu tidak menggunakan tajwid tandanya. Pada saat manusia menebang pohon, itu tidak menggunakan tajwid tandanya. Padahal dia mengerti sebetulnya ada hubungan antara simbiosis mutualisme. Bagaimana proses fotosintesa itu adalah kita bernapas dengan oksigen, tapi oksigen yang kita hirup itu berasal dari karbon dioksida yang kita keluarkan, yang diolah dengan H2O oleh tumbuhan itu untuk terjadi adalah, itulah yang disebut tajwid. Hubungan simbiosis mutualisme itu tajwid antara kita dan pohon, antara kita dan binatang. Tadi semua ya. Maka kalaupun tubuh ini harus memakan binatang dengan menyembelihnya dengan cara yang benar, maka kembali lagi cara menyembelih juga harus benar. Maka kenapa Abah ajarkan menyembelih binatang itu bukan menggunakan kata bismillah, bukan menggunakan bismillahi Allahu Akbar. Maka untuk binatang yang jantan, maka bagaimana menyembelihnya? La ilaha illallah itu ke bawah. La ilaha tarik ke atas. Illallah. Sementara kalau binatangnya adalah baik domba, ayam, sapi dari bawah. La ilaha ke atas. Turunkan lagi ke bawah. Illallah. Itu. Karena memang pada dasarnya kita harus menggunakan tajwid. Kalau kita harus membunuh dengan cara yang benar. Maka Nabi mengajarkan tajamkan pisaumu dan kembalikan mereka adalah pada hakikatnya. Tadi semua ya sahabat. Jadi itu ya Mas Bambang. Jadi kenapa berbeda antara nazala dan anzala? Karena tadi itulah kenapa juga termasuk kenapa Nabi Muhammad ditegur oleh Allah karena menyampaikan, "Hei Muhammad, jangan mendahului Jibril," bahasanya. Karena dimasukkan oleh Allah sekaligus pada diri kita pada saat ruh ditiupkan, pada saat Allah nafakhtu fihi min ruhi itu pada ruh kita lah Al-Quran itu sudah ada pada dasarnya. Maka inilah yang harus kita fahami, sahabat. Maka selama ini barangkali manusia rajin mengkaji, membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, bagus kiroatnya. Tapi pada saat dikaitkan dengan hablum minanas, hablum minal alam, mereka tidak menggunakan tajwid. Padahal tubuhnya adalah sama huruf hijaiyah. Kamu huruf hijaiyah, sahabatmu adalah huruf hijaiyah. Semua makhluk di alam dunia itu seperti huruf-huruf yang ada pada Al-Quran ini.
Seluruh makhluk di dunia ini semuanya seolah-olah huruf yang menyusun kata, kata yang menyusun kalimat, kalimat yang menyusun kitab. Maka tadi pada saat dia sudah menjadi kitab, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab, inilah kitab. Sahabat, maka inilah kita akan menjadikan Muhammad rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin kepada alam ini. Kita menjadikan adalah perantara kasih sayang daripada hubungan makhluk, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan inilah yang sebenarnya. Nah sekarang manusia ini hanya mengkaji Al-Quran, dia mempelajari tajwidnya, dia mempelajari kiroatnya, bahkan dia menjadikan tahfidz Quran, tapi Quran pada dirinya tidak dibaca. Ada sebagian sahabat kita membaca tubuhnya, tapi dia tidak membaca ininya, sama saja. Harusnya ini adalah Quran pada diri. Itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Karena selalu ada dua. Ada Al-Quran pada diri, ada Al-Quran di luar diri. Ada Jibril pada diri, ada Jibril di luar diri. Ada Allah pada diri, ada Allah di luar. Seolah-olah begitu. Karena kita ini adalah miniatur. Miniatur. Tadi semua. Tubuh kita adalah miniatur untuk kenal pada Allah. Sesungguhnya. Kita juga, tubuh kita adalah merupakan Al-Quran yang juga adalah miniatur. Memahami segala isi Al-Quran. Ternyata Yasin adalah tubuh saya. Ternyata Toha adalah tubuh saya. Alif Lam Mim tubuh saya. Ternyata suratul Fatihah adalah tubuh saya. Yasin pun tubuh saya. Bahkan wal yatalatof adalah juga kolbu saya di sini. Maka itulah di sini dijelaskan oleh Tuan Abdul Qadir di dalam apa namanya di dalam kitab ini adalah ada pohon adalah dikatakan adalah dijelaskan di sini adalah dalam kitab ini tentang ada waqad masallallahu ta'ala nurahu fi kalamihi bi tibari sifatihi bi qaulihi ta'ala masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gorbiyah. Nah, maka di sini dijelaskan juga tentang kama qala Abdulus salatu wassalam al mu'minu mir'atul mu'min. Itu tadi. Ternyata selalu ada dua cermin. Ada dua bayangan tadi semua. Quran pada diri, Quran pada diri. Alam pada diri, alam di luar diri. Kerajaan Tuhan pada diri, kerajaan Tuhan di luar diri. Alam sogir, alam kabir. Mikrokosmik, makrokosmik. Tadi semua. Sama saja. Ya. Makanya. Wal muradu minal mu'min adalah awal adalah qad. Qalbu adalah abdil mu'min adalah asani huwallahu ta'ala. Paman ro'a sifatihi fid dunya. Yaro zatahu bil akhirati bila kaipin. Wadhalika da'awatul lati sadarat minal awliyai firru firru'yati. Kadzalika adalah kaulihi Umar ro'a kolbi robbi binuri robbi. Kata Umar, dia berkata Sayyidina Umar berkata, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya dari Tuhanku. Tuh. Karena memang inilah Al-Quran luar, Al-Quran dalam, Al-Quran luar. Maka kenapa sekarang banyak orang yang tidak mendapatkan paham dari watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Karena manusia hanya mengkaji Al-Quran di luar diri. Pada saat kamu mengaji ternyata Yasin itu tubuh kita. Maka panggilan Allah Yasin itu adalah panggilan Allah kepada mereka yang sudah memiliki adalah takhallaqu bi ahlakillah, yang sudah bertubuhkan Muhammad. Maka kata Abah, pada saat Islam tanpa mim Muhammad, maka tidak jadi muslim. Pada saat iman tanpa Muhammad, mim tanpa, tidaklah jadi mukmin. Pada saat seorang itu ngaku ihsan tapi belum melahirkan mim Muhammad, tidaklah menjadikan muhsin. Pada saat sujud tidak melahirkan mim Muhammad, tidaklah tubuh kita menjadi masajid Allah, sahabat. Nah disitulah ada kaitan tentang itu Mas Bambang. Maka sekali lagi, jadi Abah sebagai penutup dari Abah, kenapa tadi? Ya, tadi itulah yang perbedaan tentang nazala dan anzala itu, yang satu diturunkan secara bertahap adalah
Al-Quran yang di luar diri, tapi yang diturunkan sekaligus adalah nazala, itu adalah anzala, itu tentang Al-Quran pada diri. Jadi sekali lagi, dua-duanya baik tubuh kita maupun Al-Quran ini adalah nazala, yanzilu adalah nuzulan, itu adalah artinya adalah turun. Dua-duanya turun, tapi turunnya adalah berbeda karena memang menggunakan wazan yang berbeda. Ada dari kata fa'ala, yufa'ilu ada taf'ilan, itu nazzala yanzilu tanzilan, dengan yang satu lagi adalah af'ala yuf'ilu if'alan, anzala yunzilu inzalan. Yang satu adalah bimakna adalah tadrij, yang satu lagi bimakna adalah tanfid, tadi semua ya. Maka yang satu adalah diturunkan secara bertahap, sementara tubuh kita diturunkan sekaligus. Tetapi inilah Al-Quran yang sebenarnya tadi semua ya. Maka kata Allah, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu bi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma 'alaika hasibah. Maka disitulah ada lailatun adalah, maka ada kenapa lagi sama saja pada saat Allah menjalankan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah itu pada saat kau napikan tubuhmu, maka kau akan hidup tadi semua ya. Ada termasuk Lailatul Qadar tadi semua. Lailatun adalah gelap. Lailatun artinya mati. Pada saat kamu matikan dirimu, maka tadi disitulah ada takdir yang ada pada dirimu itu. Pada saat kau matikan, mempanakkan. Bahasanya kenapa Allah menyuruh dari awal dalam surat Al-Baqarah adalah sembelihlah sapi betina itu, gitu. Allah berfirman, wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Itu. Maka manusia, Quran yang diturunkan anzala yang sekaligus ini dengan Al-Quran yang nazala yang diturunkan bertahap ini harus disinkronkan pada kita tadi semua ya, supaya kita bisa berjalan dengan landasan Al-Quran tadi semua ya. Maka itulah ya, barangkali Mas Bambang yang tadi coba kata Abah, karena ini kaitannya dengan ilmu sorob, kaitannya dengan ini, silakan nanti ditanya kepada apa bedanya nazala dan anzala. Tapi ini pandangan Abah, karena tadi berdasarkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, dari situ ada Lailatul Qadar, maka ada 21, ada 23, ada 25. Dan syaratnya Lailatul Qadar itu adalah pada saat tadi lail itu mati, malam itu gelap. Jadi pada saat kamu matikan diri dohirmu, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, sembelilah sapi betina ini, maka sesungguhnya engkau akan hidup, itu tadi. Maka bunuh luarnya, hiduplah dalamnya. Itulah waktu Allah berfirman kepada Musa, pada saat Musa bertanya, ya Allah, bagaimana kaumku? Pada saat peninggalan aku, mereka adalah telah menyembah patung dari emas buatan Samiri. Nah inilah sesungguhnya hakikat patung emas adalah tubuh kita sendiri. Maka surat Al-Baqarah mengisahkan tentang bagaimana menghidupkan jiwa kita yang mati akibat tubuh kita yang hidup tadi semua. Nah itu saja barangkali yang tadi semua. Itulah kenapa Allah menggunakan kata nazala dan anzala di tempat yang berbeda. Yang satu Al-Quran yang ada bukunya, tapi yang satu Al-Quran Qadim yang tidak ada bukunya. Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis, bisa diwoco. Di Al-Quran yang ada huruf ini, Al-Quran yang tidak ada huruf ini semua, tapi sama. Ada Al-Fatihah di sini. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah itu kenapa ada 3 nun, ada 4 nun dan 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim, mim tadi semua. Alhamdulillahirabbil alamin, nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Jadi mim nun, mim nun, mim nun, mim nun. Karena ada 4 nun dan 3 mim, berarti itu sebenarnya sedang mengomongkan tentang 4 lapis ruh dari la ilaha illa Allah dan tubuh Muhammad Rasulullah. Maka sesungguhnya tubuh kita lah suratul Fatihah itu. Maka itulah kenapa disebut Al-Fatihah, karena tubuh kita menjadi kunci. Tadi siapa? Maka siapa yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum.
Maka disuruhlah oleh Allah, barang siapa seandainya aku ingin wajibkan kepadamu, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Itulah waktu Musa ingin melihat Allah tadi. Rabbi arini andur ilaika, maka kata Allah lantaroni. Lantaroni, selama tubuh ini yang ada, kamu tidak bisa berjalan menuju Allah. Tadi pagi Abah sudah menjelaskan tentang kata menggunakan matematika. Berapapun ya sahabat, ibadah kamu 1, 10, 1.000.000, 1.000.000.000 dibagi syirik, hasilnya syirik. Itu tadi ya. 1, 10, 1.000.000 dibagi 0, hasilnya 0. Tadi semua ya. Maka sebenarnya seharusnya kita ini adalah berapapun angka di atas itu dibagi tak terhingga. Hakikat Allah itu tak terhingga. Maka pada saat engkau sudah mampu membaca dirimu, sebenar-benarnya dirimu itu siapa, maka berarti apapun amal yang kamu lakukan dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Berapapun amal yang kamu lakukan dibagi Allah, hasilnya Allah. Bahkan dosa dibagi Allah, hasilnya Allah. Jadi semua sahabat. Itulah kenapa Robiah Adawiyah yang amalnya sedikit, sebiji jarah cukup mengantarkan dia pulang pada Allah. Tapi Balaam bin Baura, Barsiso, walaupun amalnya banyak tapi dibagi dirinya syirik, maka hasilnya syirik. Tidak ada hasilnya apa-apa. Nah disinilah tentang bagaimana, kenapa kita harus bisa membaca Quran pada diri dan di luar diri. Supaya kita bisa mentauhidkan Allah, menyatukan Quran pada diri dan di luar diri itu. Supaya sebenar-benarnya yang ada. Inilah firman Allah. Tadi semua. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bagaimana. Tentang rahasia dirinya. Di surat An-Nur ayat 35. Menjelaskan bagaimana Allah mengatakan masalu nurihi kamiskat. Miskat itu ternyata di sini dijelaskan. Adalah dikatakan di sini adalah Pakod kolu al miskat adalah kolbu. Al mu'min adalah wal misbahu adalah syirul fuad. Wahwa ruhu sultani wazujajatu adalah fuadul ladhi. Dijelaskan di sini adalah di surat An-Nur 55 ini yang dimaksud dengan miskat adalah hati seorang mukmin. Yang dimaksud dengan lampunya adalah syirul fuad, rahasia mata hati, yaitu ruh sultani. Yang dimaksud dengan kaca adalah fuad, mata hati. Yang oleh Allah disifati dengan sifat gemerlap, kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Nah, sajarotin mubarakah ini adalah ternyata la syarqiyati wala gorbiyah. Itulah kalimatul takwa, kalimatul iman yang harus ditanamkan pada tubuhmu. Chip yang ditanamkan adalah sama, adalah bendera kalimat la ilaha illallah. Itulah waktu Ali berkata, ya Rasulullah dulani ala aqrabi turuq ilallah wa asaliha wa abdoliha. Maka kata Nabi, abdolu makul tu ana wan nabiyyu min qabil la ilah. Jadi pada saat kau nafikan jasadmu, isbatkan pada Allah, pada ruhmu. Maka sesungguhnya kau kembali pada Allah. Tadi semua ya. Maka itulah ya sahabat, Quran pada diri dan di luar diri adalah yang harus kita satukan. Marilah kita mulai belajar menggunakan tubuh adalah untuk bertajwid. Tajwid gunakan dengan anakmu. Pada anak-anak kita yang seharusnya adalah kebanyakan kita manusia mendidik anak dengan idhar, marah. Sekarang ayo mulai belajar. Mari kita didik anak kita mulai dengan ikhfa barangkali atau idgham. Karena pada dasarnya kalau masalah-masalah yang dihadapi generasi muda anak-anak kita, sebenarnya kita pun pernah mengalaminya. Bahkan barangkali kita lebih maksiat dari anak-anak kita. Maka saat ini jangan kita merasa paling benar dengan anak kita. Maka mulailah kita adalah bagaimana, karena apalagi dengan tantangan zaman semacam begini. Pada saat kamu selalu idhar kepada anakmu, salah, itu idhar dari semua. Maka sesungguhnya berarti kita telah membuat kerusakan kepada anak kita sendiri. Tapi mari kita rangkul anak kita, keluarga kita dengan menggunakan idgham. Silakan tadi semua. Maka leburkan, itulah idgham. Matikan keberadaan dirimu. Anggap saja adalah kamu nun mati menghadapi tanwin, maka bagaimana engkau nun menghadapi tanwin itu. Maka hilangkan hurufmu tadi semua supaya kau lebur pada mereka. Disitulah sesungguhnya adalah bagaimana idgham digunakan dalam hubungan kita sesama makhluk. Tadi semua. Akhirnya pada saat kita menggunakan tajwid di rumah dengan istri, bagaimana menggunakan ikhfa misalnya dengan anak, jangan lagi menggunakan idhar, rubahlah menjadi idgham. Atau barangkali dengan ikhfa pelan-pelan. Maka mudah-mudahan akhirnya
satu rumah itu di semua tangga nada lagu yang indah. Semuanya akhirnya menjadi kiroat yang indah. Hubungan kamu dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan tetanggamu. Dan seluruh makhluk ini benar-benar menggunakan tajwid tadi semua. Ya. Jadi karena sekarang tajwidnya manusia gunakan hanya untuk membaca Quran ini. Tapi Quran ini tidak pernah digunakan untuk tajwid tadi semua ya. Dan sahabat juga, ayolah kita, karena kita bagian daripada alam ini, maka kita pun bertajwid dengan alam, dengan bagaimana dengan tanah, dengan air, dengan angin, dengan pohon, dengan binatang. Karena pada dasarnya, pada saat kita menggunakan tajwid, maka terjadilah simbiosis mutualisme yang indah. Maka terjadilah simfoni alam, keindahan pada alam ini. Alamnya menjadi indah, akhirnya mereka ada selalu menjadi rahmat pada kita. Sekarang tanah menjadi musuh, angin menjadi musuh, air menjadi musuh, pohon menjadi musuh. Karena tadi kita tidak pernah menggunakan tajwid dalam menghubungannya. Sehingga Allah ingatkan kepada kita tentang surat Ar-Rum. Terjadilah kerusakan di lautan dan di daratan sebagai akibat perbuatan kita. Maka sekarang mari kita, barangkali tidak ada kata terlambat untuk merubah diri. Tidak ada kata terlambat bagaimana kita adalah menggunakan tajwid di dalam kehidupan. Karena sebenar-benarnya Al-Quran adalah tubuh kita ini semua. Ya. Maka itulah kenapa Nabi Musa pada saat dia ingin melihat Allah, kata Allah Rabbi. Pada saat dia berkata Rabbi arini andur ilaika, maka kata Allah lantaroni, kamu tidak akan bisa. Maka hei Musa, keluarlah dari lembah Muqaddasi tua. Hei Musa, lepaskan dua terompahmu. Ini adalah, karena tidak mungkin kita kembali kepada Allah dengan jasad binatang ini, sahabat. Ya, itu saja barangkali Mas Bambang ya, karena ini tadi adalah berkaitan dengan nazala dan anzala. Sekali lagi Abah sarankan kepada mereka yang ahli ya. Itu saja, Abah hanya sedikit saja sebagai membahas dari ilmu sorobnya, adalah hanya untuk membantu Mas Bambang saja, untuk sedikit tadi. Jadi nazala itu lebih cenderung pada Al-Quran ini, tapi anzala lebih pada tubuh kita. Ya, itu saya. Al-Quran Qadim itu nazala, tapi Al-Quran adalah Al-Quranul Majid, Al-Karim Hakim adalah anzalna, nazala, dan nazala kepada Al-Quran ini, tapi anzala kepada tubuh ini. Sama-sama Al-Quran. Tapi tubuh ini dan Quran ini harus kita satukan tadi semua ya. Supaya kita adalah berakhlak Al-Quran. Menjadi akhirnya menjadi Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang hidup tadi semua. Ya. Nah ini barangkali yang bisa Abah sampaikan. Nah ya, karena ini berkaitan dengan ilmu yang masalah Al-Quran, tanya ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Segalanya ada ahlinya. Al-Quran ada ahlinya. Tafsir ada ahlinya. Maka tanyalah pada ahlinya, Mas Bambang ya. Nah, tapi ini yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ini lebih baik tanya kepada guru-guru kita di pondok pesantren ya. Abah hanya membantu sedikit saja. Jadi semua mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita kaji malam hari ini ya. Sekali lagi mari kita lanjutkan hidup kita, dan marilah terus kita pahami tentang arti hidup ini. Karena kehidupan ini sekali lagi kata Abah juga adalah kita sedang belajar memahami, dan percayalah semuanya akan baik-baik saja. Semuanya adalah ada di dalam kasih sayang Allah. Percayalah juga bahwa marilah kita ciptakan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, karena memang Dia adalah dari awal sudah mencintai kita. Walaqad karomna bani Adam. Adapun yang membuat kita susah, sengsara, diri kita sendiri. Kitalah yang telah masuk ke dalam sebuah keadaan yang membuat kita berada pada neraka itu sendiri. Ya, mari indahkan hidup kita dari semua. Maka dan terus belajar untuk belajar telanjang tadi semua ya. Menelanjangi diri. Karena sekali lagi persoalan segala apa yang ada pada diri kita disebabkan kesyirikan. Ingat itu. Jadi syiriklah penyebab. Adan buhimanu rizki, penghalang rizki, syirik. Semua. Maka marilah bebaskan sebagaimana Nabi Ibrahim. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayo, kapan lagi kita mengawali sebagai seorang muslim? Nah, bagaimana cara muslim? Serahkan. La hayyun, sesungguhnya hidup kita kembalikanlah pada Dia. La ilmun, ilmu kita adalah bukan ilmu kita, milik Dia. La sami'un, pendengaran kita pun milik Dia. La basirun, penglihatan kita pun milik Dia. La mutakallimun, kita ini adalah juga sama. Ya. Akhirnya kalau begitu kita akhirnya menjadi tadi
Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Akibatnya kalau tidak demikian maka khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim gisawatu walahum adzabun alim. Jadi siapa yang menyongsong adab yang pedih, kitalah yang membuatnya. Jadi sekali lagi, neraka ciptaan kita, surga pun kita yang buat. Allah hanya akan buat sistem saja. Kalau begini akan begini, kalau begitu akan begitu. Ya, jadi mari kita lebih terus belajar memahami tentang setiap hari oleh Allah kita diuji dengan berbagai hal, dikenalkan oleh Allah dari semua. Ya, tapi pada dasarnya ambillah hikmah dari segala apa yang kita hadapi itu. Karena sekali lagi semuanya baik, semuanya pendidikan, semuanya tarbiyah, semuanya sekolah. Agar kita mengerti. Sehingga kita pada saat pulang melepaskan ruh kita dari jasad ini. Betul-betul kita sudah mengerti. Bahkan sudah ridho kepada Allah. Itulah yang oleh Allah diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Maka seharusnya kita dari sekarang menikmati jannatul ma'wa. Karena sesungguhnya nyatalah segala pada saat engkau sudah bersama Allah. Kalau kemanapun kau hadapkan melihat dia, maka jadilah sorga semuanya. Kan Abah sudah ajarkan tadi. Kau pandang makhluk, maka dia akan melawanmu. Kau pandang Allah, dia merahmatimu. Tuh. Kau pandang nasi itu yang menyenangkan itu Allah, maka nasi tidak akan membuat adalah penyakit gula. Kau pandang daging itu sebagai rahmat, maka tadi Abah ajarkan bagaimana makan istinja awal. Bagaimana kita membaca sholawat pada makanan Allah. Karena tidak ada yang dohir kalau bukan Nur Muhammad tadi semua ya. Maka bacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bacalah pada makanan itu, pada apapun. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wa huwas samiun alim. Kemudian itikadnya, jangan lagi kamu takut pada makhluk apapun. Percayalah, tiada makhluk, tiada tukang santet yang bisa menyantetmu. Tiada tukang pelet yang bisa mempeletmu. Kau punya keyakinan ada orang bisa santet pada dirimu, maka disitulah pintu gerbang kesyirikan. Begitu masuk pada pintu gerbang kesyirikan, disitulah manusia akan terjebak pada ad-danbu hirmanu rizki. Dosa syirik itu menutupi rizkimu. Ingat. Jadi Abah boleh simpulkan kalau kalian hari ini sedang diuji masalah rizki, pasti karena masih syirik. Kau masih ada percaya manusia punya kekuatan. Kau masih percaya bahwa ada makhluk yang bisa mencelakakanmu. Kau masih percaya bahwa ada manusia yang bisa memberikan berkah pada dirimu. Itu saja yang harus kita rubah, sahabat. Ya, barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi, mari sekali lagi cukup ya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa difahami. Tidak ada lagi untuk bukan Abah menasihatin siapapun, tapi mari kita terus saling watawasau bil haq, watawasau bisob. Yang bicara tidak lebih alim, yang bicara tidak lebih soleh, yang bicara tidak lebih arif, tapi kita menggunakan waktu yang ada untuk saling mengingatkan. Barangkali yang diingatkan lebih alim daripada yang mengingatkan. Atau barangkali yang diingatkan lebih tahu daripada yang mengingatkan. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.